Korban longsor tak hanya dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah prajurit TNI yang saat itu sedang melaksanakan latihan di kaki Gunung Burangrang juga menjadi korban. Sebanyak 23 prajurit TNI dilaporkan terdampak dalam peristiwa ini. Kita coba mendekat ke area latihan militer yang turut menjadi korban dalam longsor ini. Ini adalah area terdekat yang bisa kita jangkau, area tertinggi dan paling dekat ya dengan titik pencarian yang saat ini masih dilakukan terus oleh tim evakuasi. Dari sini pemirsa kita bisa melihat kalau proses pencarian masih terus berlangsung karena dari total 23 prajurit yang menjadi korban longsor masih belum semuanya yang berhasil ditemukan. Di bagian bawah, di balik hutan pinus, sebelah kiri, itu adalah area tempat latihan prajurit militer TNI, marinir, yang pada saat itu sedang berlatih. Informasinya juga di situ tempat mereka berkemah, tempat mereka beristirahat, dan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari, ketika longsor terjadi, mereka 23 prajurit tersebut sedang berada di area itu. Beberapa prajurit yang berhasil ditemukan, ini ada yang di tengah-tengah pemukiman, ditemukan di sana, dan ada juga yang ditemukan di lidah longsor atau titik paling ujung longsoran di bawah sana. Kurang lebih jaraknya 3 km dari bentangan area mereka sedang berlatih. Kita bertemu dengan salah satu warga, Pak. Pak RT ya. Pak RT ya? Pak RT 05 berarti? Pak 05 RW 11, Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua. Pak, ini kan infonya sering menjadi tempat militer ya? Iya. Militer. Iya. Itu yang mana aja sih Pak? Lokasinya di mana? Lokasinya yang ada di sebelah sini, kan ada di atas dari situ. Oh, jadi ada banyak titiknya? Iya, titiknya banyak. Kalau di sini ada lagi dari situ. Kalau yang kejadian di kemarin longsor Pak, kan ada juga tentara yang jadi korban. Iya, ada. Itu lokasinya yang di mana Pak tepatnya? Dari situ. Dari Gunung Susurupan namanya. Itu. Yang di balik pohon-pohon Iya kan ini banyak itu pertama yang banyak lumpurnya itu yang di situ, Bu. Oh, di situ. Iya. Bapak melihat ada banyak tentara yang langsung turun gitu? Enggak ada saya kini. Enggak ada di sini. Ke bawah. Oh, ke bawah sana maksudnya? Iya, para tentara langsung lari ke sana. Iya. Ada yang teriak-teriak minta tolong juga? Iya. Udah dicepat ke pelatihnya diambil ke bawah. Gitu. Terima kasih banyak ya, sama-sama Pak ya. Ade, Sama-sama. atas informasinya. Ya. Jadi ternyata pemirsa pada hari kejadian tidak hanya ada satu regu saja yang sedang berlatih pada saat itu, tapi ada 5 regu yang berlatih semuanya di Gunung Burangrang. Namun satu regu berada persis di balik pohon pinus itu, dan disitulah yang kemudian menjadi lokasi longsor, salah satu lokasi longsor yang sampai turun ke bawah. Sementara regu-regu lainnya ini mungkin karena mendengar suara gemuruh, mengetahui kalau ada sesuatu yang terjadi, ada bencana yang terjadi, mereka segera kabur menyelamatkan diri ke balik sana, ke arah jalan di perbukitan yang bisa kita lihat di sana. Sempat juga tadi warga mengatakan ada teriakan minta tolong, kemudian ada yang terluka juga ketika dalam proses menyelamatkan diri tersebut. Hari itu, 2 jenazah prajurit berhasil dievakuasi dari timbunan material longsor. Tampaknya masih menunggu satu lagi ambulan yang masih berada di atas. Kita juga sudah melihat kalau Provos ya sudah bersiap siaga untuk mengawal jalannya ambulan nanti. Pengawal sudah mulai bergerak ya untuk mengawal jalannya ambulan. Saksikan pemirsa kalau ambulans dari atas sana sudah bergerak turun yang membawa korban dari militer. Ini merupakan, kita bisa lihat ini merupakan ambulan dari Kopassus. Tadi di depan juga sudah ada ambulan dari marinir ya yang membawa korban. Nah, ini kita tidak tahu di mana lokasi persisnya ditemukan pemirsa, tapi kalau kita lihat tadi ambulan datang dari atas sana tempat kita memantau ya. Artinya lokusnya berada
di dekat dari lokasi latihan militer. Selama proses pencarian dan evakuasi, relawan dan tim pencarian menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya kondisi cuaca yang kerap turun hujan yang dikhawatirkan dapat memicu longsor susulan. Kita mendengar suara gemuruh air yang begitu deras dari sini datangnya pemirsa, dan kita bisa lihat para tim evakuasi ya sedang berdiri di pinggir. Kita coba lihat ke bawah. Kita tidak bisa semakin mendekat ke sana karena kita mencari titik yang aman, tapi kalau dari sini saja pemirsa kita bisa lihat ya derasnya aliran air yang membawa lumpur dan material dari atas lereng Gunung Burangrang menuju ke bawah. Nah, ini tidak seperti ini sebelumnya karena intensitas hujan yang cukup tinggi hari ini pemirsa. Beberapa kali hujan terjadi cukup deras, kemudian reda deras lagi, dan sekarang hasilnya aliran air begitu deras dari atas menuju ke bawah. Anda bisa lihat pekatnya air bersama lumpur. Kita juga mendengar ya, tim evakuasi ini memanggil tim yang sebelumnya berada di bawah untuk segera naik ke atas. Mengingat sekarang kondisinya cukup berbahaya dan tidak aman untuk melanjutkan proses evakuasi. Pak, izin. Iya Bang, nanya aja. Ini gimana sekarang kondisinya seperti apa Bang? Kondisinya jadi di hulu sana sekarang terjadi benduanya terbuka. Jadi sehingga debit air yang turun ke bawah sini tinggi. Jadi membahayakan untuk para petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena curah hujan yang tak berhenti dari kemarin ya, udah 3 hari selama kita proses evakuasi. Jadi untuk sementara kita hentikan terlebih dahulu karena menjaga keselamatan juga para petugas yang bertugas di sini. Tapi masih ada kah tim evakuasi yang masih berada di bawah Pak? Sudah, alhamdulillah sudah kita koordinasikan semua, mulai dari tim Alpha 1 monitor Mas. Dari Alpha 1 sampai dengan Alpha 2 di sini sudah diperintahkan naik ke atas semua. Di sini para tim evakuasi sedang berkumpul. Kita lihat ya, mereka yang sebelumnya berada di bawah sana penuh tubuhnya berlumuran lumpur, terpaksa untuk menghentikan proses evakuasi. Kita akan coba bertanya sampai kapan operasi ini dihentikan untuk sementara ya. Sekarang sejauh ini seperti apa kondisinya Pak di bawah? Ya, cuaca kalau di sektor A1 ini sedang turun hujan. Kita nggak bisa memantau di sektor mahkota karena kabut sudah mulai turun dan kita tertutup, jarak pandang kita nggak nyampe ke mahkota. Sampai kapan kira-kira operasi evakuasi ini akan dihentikan untuk sementara waktu? Untuk hari ini ya, untuk hari ini kita masih menunggu ya dari safety officer, semua perintah dari safety officer. Lalu safety officer dengan pertimbangan tertentu memerintahkan kita untuk jalan lagi, untuk melanjutkan lagi ya kita lanjutkan. Tentunya melihat dari cuaca juga. Seperti apa sih kondisinya di bawah, mungkin kondisi tanah dan lain sebagainya? Kondisi tanah relatif nggak terlalu tinggi timbunannya, cuma berlumpur. Berapa Jadi kedalamannya Pak? ya sekitar 1 meteran, ya 1,5 meter. Cuma berlumpur. Ketika kita melewati harus membuat pijakan terlebih dahulu. Saya udah berapa hari-hari menunggu gitu. Kakak saya